Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita mulai selalu dengan ngopi dulu. Bismillah. Sedap. Kopinya adalah kopi Jazz Espresso Arabica dari javahalu.coffee.id. Ini dia. Pagi-pagi segar ngopi gini meskipun rada ngantuk. Masih ngantuk nih. Iya, masih ngantuk nih. Masih jam 7 juga belum ada, jam 6 sekian pagi hari ini. Kenapa pagi-pagi? Ya memang biasanya pagi sih. Tapi hari ini saya harus ngajar dulu. Ngajar jam 8.30, tapi tempatnya rada jauh dikit. Bukan jauh ya, tapi takut macet ya. Nah, tentu saja saya harus berangkat dari rumah jam 7.30-an lah ya. Atau paling lat 7.45. Gitu. Sabtu pagi ngajar. Semangat. Tapi saya senang, semangat ngajarnya. Kenapa? Ya itu dia ya. Jadi ini mau bicara soal semangat. Nah, usia saya ini sebenarnya udah lansia, 60 sekian. Sekian itu rahasia. Enggak rahasia, 62 ya, 62. Tahun ini jadi 63 malah. Kalau menurut di Indonesia kategorinya lansia. Tetapi saya masih main futsal, masih olahraga main futsal. Mungkin beberapa tahun yang lalu saya masih main bola besar. Ya udah lama sih, mungkin 4 tahun yang lalu ya, 3 tahun, 4, 5, nggak tahu, lupa lagi. Saya masih main bola besar, sekarang udah nggak lagi karena udah pensiun bola besar. Tahun diri aja lah ya. Bolanya sekarang futsal ya, futsal. Masih main futsal, masih kuat. Nah, di dalam futsal dan kegiatan yang lainnya, saya tahu bahwa yang saya miliki sekarang itu tinggal semangat dan stamina sebetulnya, tapi semangat ya. Semangat. Kalau dari dulu tuh yang saya miliki adalah semangat. Saya tahu, ini kalau saya ambil contoh futsal ya, saya tahu kalau dari segi speed, kecepatannya tentu saja saya kalah dengan anak-anak belasan atau 20-an ya. Wah, itu mainnya kalau lari kencang. Saya jelas kalah, speed kalah. Ya. Speed kalah. Strength, kekuatan, jelas mereka lebih kuat daripada saya, jelas ya. Dari tendangannya dueng, kalau saya nggak bisa tendangan gitu. Masalahnya otot-ototnya udah nggak mampu lagi nendang kayak gitu ya. Jadi harus placing aja ya, harus inilah ya, tahu diri juga. Speed nggak bisa, strength nggak bisa, skill nggak punya. Dulu nggak punya, apalagi sekarang. Jadi kalau dulu gini, sekarang udah turun lagi ya. Skill nggak ada. Terus apa lagi? Stamina masih. Saya masih kuat karena dasarnya paling sederhananya gini. Anak-anak muda sekarang itu ya, yang saya main segala macam masih pada ngerokok ya. Yang ngerokok itulah yang sebetulnya menghabiskan stamina mereka ya, menurunkan stamina mereka. Paru-parunya kurang ya. Saya nggak ngerokok, jadi ya itulah yang membuat saya. Terus saya masih rutin ya, kalau misalnya nggak ada futsal saya jalan atau kadang-kadang jogging ya, chill lah. Nggak ini, tapi yang itu untuk menunjukkan bahwa terus menerusnya ya, rutinnya ya, rutin. Oh iya, yang olahraga yang pentingnya tuh rutin, jadi jangan kagetan. Nah itu dia. Jadi balik lagi gini, saya tahu bahwa kalau saya main ya dengan yang lain-lain, yang main tuh dengan saya tuh semuanya muda semua dibanding saya tentunya ya. Ada yang umurnya 20-an gitu. Jadi kalau usianya dikali 3 aja, nyaris dikali 3. Nyaris sama, baru dikali 3 ya. Rata-rata kali 2 ya. Jadi rata-rata tuh 20-an ya. 20-an sekian ya. Saya masih main dengan mereka. Mainnya bagus-bagus gitu ya. Saya pilih, memang saya suka main dengan bagus-bagus yang tidak perlu menunjukkan jati diri. Kenapa? Karena mereka lebih bagus dari saya. Jadi mereka tidak perlu menunjukkan wah saya lebih hebat dari Pak Budi. Karena memang lebih hebat aja. Gak perlu lagi menunjukkannya gitu ya. Kayak kita menunjukkan diri di depan anak kecil gitu. Saya bisa nyolong lollipopnya atau es krimnya. Ya jelas lah, anak kecil. Jadi gak perlu menunjukkan jati diri ya. Jadi enaknya begitu. Nah, tetapi yang saya tunjukkan kepada semuanya, baik dalam olahraga
ataupun dalam kehidupan sehari-hari, dalam bekerja, sama juga ya dalam bekerja dan bersosial adalah semangat. Karena itu satu-satunya yang saya miliki, yang saya selalu mencoba untuk tidak bisa dikalahkan, semangat. Semangat ya. Semangat tuh hanya ada di ini, di otak aja nih, semangat. Di pikiran kita maksudnya. Dan paling murah semangat itu ya. Kalau yang lain-lainnya tuh wah memang harus susah. Kayak skill harus belajar, harus dipelajari terus ya. Iya, skill segala macam pelajari terus. Kayak siapa Ronaldo gitu ya, masih usia 40 juga dia masih olahraga segala macam ya, masih ya fitness. Saya enggak. Jadi yang satu-satunya yang bisa saya pelajari atau yang bisa saya pertahankan adalah semangat. Makanya kenapa kalau membuat video ini semangat. Karena itu satu-satunya yang saya miliki gitu. Yang mana sulit ya, mari kita beradu ya dengan itu ya, semangat gitu ya. Itulah, mari kita adu, bolehlah kita adu semangat ya. Dalam bekerja juga gitu. Dalam bekerja misalnya saya nulis, coding, yang lain-lain ya. Saya yang nomor satunya semangat. Capek-capek semangat. Tentu saja tahu diri juga ya, batas kemampuan fisik kita gitu ya. Tapi semangat, yang penting semangat ya. Semangat itu dalam belajar. Saya nomor satu juga semangat. Orang-orang lain ini teler-teler, saya semangat. Ini kayak semalam nih masih kurang tidur juga nih saya. Karena semalam nonton TV juga ya. Dan nonton TV kemarin nonton TV-nya ada dokumenter dan juga ada drakor. Tapi saya suka dokumenter. Nah itu lagi semangat nonton dokumenter tentang apa saja ya. Banyak kan tentang dokumenter tentang dunia, ada dunia musik, dunia sains, teknologi gitu ya. Tapi yang utamanya poinnya adalah semangat. Semangat itu juga menyertai kita ketika kita sedang berada di titik rendah ya. Misalnya semangat untuk sehat. Saya sakit berapa bulan yang lalu. Makanya nggak menghilang juga ya, berapa bulan itu menghilang karena masuk rumah sakit. Gak bisa buat video. Tapi yang saya miliki semangat ya. Semangat untuk sehat, semangat untuk yang lain-lainnya. Jadi semangat. Makanya kalau ditanya, wah ini Pak Budi kenapa bersemangat itu? Karena itulah yang saya miliki, hanya itulah ya. Dan saya yakin itu semangat juga kalian juga bisa gitu ya. Jadi ini maksudnya gini, orang tua kayak saya aja semangat, yang masa Anda enggak? Pada suatu saat ya, saya ketemu dengan 3 orang tua 70 tahunan ke atas. Pada masa itu saya mungkin 40-an ya, udah 40-an saya memang. Tapi saya ngelihat orang yang 70 tahunan, 70 mungkin 71, 72 pada masa itu ya. Beliau ini orangnya nggak perlu saya sebutkan namanya, tapi orang-orang hebat di Indonesia. Satu orang kaya di Indonesia, satu orang yang sangat terpelajar, satu lagi sangat terpelajar juga, kaya juga gitu. Hebat ini. Mereka duduk berdiskusi tentang teknologi. Saya tuh di belakang duduk melongo. Ini ya, kalau kita bilang ya namanya kakek-kakek ya, misalnya kayak saya sekarang ini kakek-kakek. Bapak-bapak yang ini ya. Gilanya tuh masih semangat. Saya jadi malu pada waktu itu. Hebat nih bapak-bapak ini ya, semangat ya. Padahal mungkin yang lain-lain udah pada malas-malesan. Hanya tinggal ngurusin main dengan cucu aja gitu ya. Ini enggak. Jadi mereka tuh tidak patah semangat ya. Padahal yang satu udah kaya raya gitu. Maksudnya gini, mereka melakukannya itu bukan karena pengen cari uang lebih banyak, bukan kayak gitu ya, bukan ya. Terus yang satunya lagi juga bukan karena mau cari gelar yang banyak, udah mereka profesor. Jabatannya juga udah serendeng gitu ya. Jadi bukan itu. Tapi mereka emang seneng aja, seneng mencari ilmu ya, mengasah ya, exploring. Nah, itu juga yang kemudian membangkitkan semangat saya lagi bahwa semangat itu tidak kenal usia. Itu ya, jadi itu usia. Terus saya lihat lagi ada orang-orang yang memiliki keterbatasan. Keterbatasan itu keterbatasan finansial,
duitnya terbatas, tapi kerjanya luar biasa tuh. Wush, saya lihat itu. Dan ada juga yang punya keterbatasan fisik alias sakit. Ada yang sakit, ada yang keterbatasan fisik karena keterbatasan fisik, tapi yang mereka miliki itu semangat. Itu dia yang memacu saya itu. Jadi kalau gini ya, saya tuh malu melihat orang yang lebih tua dari saya, lebih semangat dari saya. Saya tuh malu dengan orang yang resourcesnya lebih sedikit dari saya. Saya tuh malu dengan orang-orang yang kemampuan fisiknya kurang dari saya gitu ya, tetapi mereka memiliki semangat yang lebih dari saya. Kok bisa? Kok bisa? Gitu. Karena saya, kok bisa mereka lebih semangat dari saya? Gak bisa, gak boleh. It should not happen gitu ya. Jadi saya harus lebih semangat dari mereka. Setidaknya samalah dengan mereka ya, bersemangat. Nah ini yang bagusnya apa? Semangat itu bukan untuk dipertandingkan juga sebetulnya, tetapi untuk dipertahankan, diasah. Jadi mari kita semuanya semangat. Anda semangat, saya semangat ya. Jadi mari kita bersemangat dan menyenangkan. Semangat itu menyenangkan karena membuat orang lain juga menjadi lebih bergairah ya untuk hidup ya, untuk hidup, bergairah untuk hidup. Hidup ya. Jadi bergairah untuk hidup tuh. Memang ya. Hidup ini perayaan. Jadi mari kita hidup bergairah ya dengan semangat. Semangat lengkap dengan keterbatasan yang kita miliki, apapun keterbatasannya, gitu ya. Ya jadi sehingga itu juga membuat saya juga tidak jadi sombong ya, gak boleh sombong karena bahwa kita lebih mungkin lebih secara finansial dari orang lain, gak boleh sombong. Secara fisik kita lebih capable dari orang lain, gak boleh sombong ya. Secara apapun ya, secara intelektual, secara spiritual lebih hebat dari orang lain, gak boleh sombong, nggak boleh ya. Jadi yang boleh adalah ngopi. Ngopinya lebih enak, boleh sombong ya? Nggak boleh juga. Kenapa? Karena harus bagi-bagi. Nah, hobi saya bagi-bagi kopi sih. Kenapa ya? Karena kalau berbagi itu ini, kalau kita bahagia sendiri itu nggak enak juga. Orang lain menderita, kita sendiri yang bahagia, nggak enak juga. Yang enak tuh kalau semuanya bahagia, kita happy bersama gitu ya. Sama juga kalau kita sendiri yang semangat juga, yang lainnya loyo, wah itu itu yang paling menyebalkan ya. Kalau kita ngelihat masa kita sendirian yang semangat, yang lainnya loyo, terkapar. Terkaparnya bukan karena capek, karena sedang tidak mampu, tapi malas atau merasa perlu dikasihani. Nah itu juga merasa perlu dikasihani. Saya perlu dikasihani karena saya paling susah, karena saya paling miskin, karena saya paling tidak capable, karena saya paling sebutkanlah paling apanya gitu ya. Gitu ya. Nah makanya yang paling bisa kita ngadu. Mari kita ngadu semangat aja. Apa yang kita bisa buat ya, Anda dan saya. Ini rahasia kita aja ya, jangan bilangin siapa-siapa, rahasia kita ya. Bahwa yang kita bisa miliki adalah semangat. Ya itu hanya di sini, semangat. Pagi-pagi, woi semangat, itu wah harus ngantor 1 jam ke kantor nih. Saya juga harus 1 jam menempuh kemacetan mungkin ya. Semangat. Orang lain masih tidur, saya udah gini ya, udah nyiapin gini, udah ini buat kopi bermenit-menit ya. Udah semangat ya, gitu ya. Sehat selalu. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau habis suap kopinya semangat nggak Pak? Tetap semangat, tinggal buat kopi lagi.